Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rencang Klaten ya. Tentunya dalam playlist tentang belut. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu fermentasi dalam dunia belut, dan kita akan membahas juga tentang habitat seperti apa yang disukai belut, dan yang terakhir kita akan sedikit menyentuh kepada stok makanan untuk belut. Oke ya, langsung saja kita ke kolam pertama saya. Dan ya, kolam pertama saya itu adalah tempat di mana saya mempelajari tentang kebiasaan belut. Sebenarnya banyak sekali yang saya ingin bagikan ya, tetapi kita perlahan-lahan dulu lah. Tapi bila video ini tembus 10.000 view, saya akan buatkan video tentang bagaimana cara membuat stok makanan untuk belut ya. Oke, tak perlu bicara panjang lebar lagi. Kalau panjang kasihan ibunya, kalau lebar kasihan bapaknya. Kita langsung saja menuju ke kolam pertama saya belajar tentang apa itu belut. Oke ya, kita sudah sampai di kolam. Saya akan jelaskan tentang apa itu fermentasi. Dan di sini ada enceng gondok ya. Dan yang di tengah-tengah itu media fermentasi semua untuk membuat stok makanan ya. Ya, tanah-tanah itu. Yang namanya fermentasi itu bukan dengan mencari lumpur yang subur lalu kita matikan lumpur itu, setelah itu kita suburkan lagi. Tidak. Tujuan fermentasi itu dalam dunia belut adalah untuk menghasilkan stok makanan untuk belut. Jadi bila ada yang mengajarkan fermentasi itu mematikan lumpur lalu menyuburkan kembali, mereka pasti, saya yakin, belum paham benar tentang apa itu budidaya belut. Dan tak sedikit yang gagal dari para pembudidaya belut pemula ini ya. Dari YouTube sebelah atau dari pengertian-pengertian yang salah, mereka pasti memakai kohe sapi, jerami, lalu dikasih lumpur. Kita pakai logikanya saja. Kalau itu semua dilakukan, lalu biogasnya itu bisa keluar dari mana? Padahal penghasil biogas paling tinggi itu kan adalah jerami dan koi sapi. Kalau kita tutup lumpur, biogasnya itu nggak bisa keluar. Nah, di sini ada banyak sekali enceng gondok. Apa manfaat enceng gondok dalam budidaya belut? Budidaya belut itu pasti memerlukan fermentasi untuk membuat stok makanan. Dan fermentasi itu pasti menghasilkan biogas. Nah, manfaat enceng gondok ini adalah untuk menyerap amonia-amonia yang dihasilkan oleh biogas tersebut. Biogas itu sangat berbahaya terhadap belut. Belut itu sangat sensitif kulitnya. Bila terkena biogas sedikit, saya yakin pasti akan mati. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang habitat yang disukai oleh belut. Belut itu identik dengan persawahan. Dan persawahan itu memang ada air, tapi airnya kan cuma sedikit. Belut juga menyukai tempat yang rindang dan sejuk. Itulah alasan kenapa di sini banyak sekali enceng gondok ya. Dan membahas tentang enceng gondok itu kan sebenarnya kan reaktor cacing nomor 1. Dulu sekitar tahun 90-an itu di Klaten ada sebuah penelitian ya, yang bisa mengembangkan enceng gondok itu bisa menjadi reaktor cacing nomor 1 ya. Dan menurut pengalaman pribadi saya, enceng gondok itu sangat-sangat penting dalam budidaya belut. Mungkin tentang enceng gondok bisa kita bahas di video selanjutnya ya, kalau ada request dari teman-teman semua. Kalau kita bahas di sini nanti nggak habis-habis ya. Dan di sini kita juga melihat telur keong yaitu tadi ya. Saya juga menaruh keong hidup di kolam ini ya, agar keong itu berkembang biak di kolam.
Dan anakan keong itu bisa dimakan oleh belut dan menjadi sumber makanan juga untuk belut. Tadi fermentasi sudah kita bahas dan habitat untuk belut juga sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang stok makanan untuk belut yang paling utama. Dan ini adalah makanan favorit untuk belutnya. Dan jangan lupa ya untuk teman-teman like, share, komen, dan subscribe video ini agar saya juga lebih semangat untuk membuat konten untuk kalian semua ya. Dan ini adalah stok makanan utama untuk belut ya. Bisa kita lihat sendiri di situ ya. Di situ itu banyak sekali belatung atau magotnya ya. Dan belatung itu sendiri merupakan makanan favorit untuk belut. Oke, kita akan coba perjelas belatungnya guys. Oke, tunggu. Perhatikan anak panah itu ya. Nah, di situ itu. Nah, itu belatung yang bisa ditangkap kamera. Sebenarnya itu banyak sekali di enceng gondok di itu. Dan belatung itu sampai panen itu nggak habis. Nah ini kedalaman lumpurnya segini ya. Nah, belatungnya itu sampai panen itu nggak habis. Dan untuk pembuatan stok makanan untuk belut itu kita bisa bahas di video selanjutnya ya guys ya. Nah itu belatungnya itu banyak sekali. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi tolong untuk teman-teman like, share, dan subscribe video ini agar saya juga lebih semangat untuk membuat konten untuk kalian. Oke ya, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pembudidaya belut di seluruh Indonesia ya. Semangat terus. Maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.